jam begini jadi janda ngomongin para tetangga. Aku jauh bukan jablay, aku janda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai tentang materi pengujian asumsi klasik. Adapun macam-macamnya itu uji asumsi klasik, uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Oke, mari kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut dan guna menjawab hipotesis. Kemudian yang kedua ada uji normalitas, yaitu adalah uji normalitas adalah bentuk distribusi yang memusar di tengah antara min, mod, median berada di tengah. Kemudian pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi, atau jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil memiliki populasi prinsip uji distribusi normal, yang dimana membandingkan antara distribusi data yang didapatkan observer dan distribusi data normal expect. Kemudian tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan syarat untuk semua uji hipotesis. Maksudnya uji statistik. Kemudian apa yang dilakukan jika data tidak berdistribusi normal? Hal yang dilakukan ada 4. Yang pertama, menambah jumlah sampel. Yang kedua, menyisihkan outliers. Yang ketiga, memisah data berdasarkan kategori. Yang keempat, normalisasi data atau transformasi data. Kemudian materi selanjutnya ada uji homogenitas, yang dimana uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan, yang dimana uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variannya relatif kecil. Kemudian bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara, equal, atau homogen. Yang caranya adalah membandingkan data empirik dengan data ideal. Lalu uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang dianalisis dengan regresi variannya relatif kecil. Menurut Setiadin, uji homogenitas penting karena merupakan asumsi dasar pengarusan perbandingan. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji nilai homogeneity of variance text menggunakan program analisis statistik atau IBM SPSS statistik 20. Apabila nilai probabilitas 0,05, maka data dinyatakan
homogen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Kemudian varian masuk ke dalam persamaan regresi. Datanya harus homogen, yang dimana hasil analisis regresi tergambar standardized scatter plot residual yang memberi indikasi bahwa variabel kemampuan berpikir kreatif dan prestasi belajar siswa yang masuk ke dalam persamaan regresi adalah homogen. Karena gambar standardized scatter plot residual dalam analisis regresi tidak membentuk titik-titik yang sistematis. Selanjutnya ada uji linearitas, yang dimana sebagian besar statistika menghendaki adanya hubungan antar variabel mengikuti garis linear. Hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan peningkatan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat positif atau negatif. Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan, bertujuan untuk melihat apakah hubungan dua variabel membentuk garis lurus linear atau linear. Caranya dengan membandingkan data empirik dengan data ideal. Adapun prinsip uji linearitas adalah melihat apakah penyimpangan garis hubungan antar data menjauhi atau mendekati garis linear. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan antara masing-masing variabel penelitian. Lalu hal apa yang dilakukan jika data tidak memenuhi uji linearitas? Ada 3 hal. Yang pertama, menyisihkan outliers. Yang kedua, memisah data berdasar kategori. Yang ketiga, normalisasi data atau transformasi data. Kemudian ada materi selanjutnya, yaitu uji autokorelasi, yang dimana autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, atau seperti dalam data deretan waktu ataupun ruang. Seperti dalam data cross-seksional, konsekuensi dari adanya autokorelasi khususnya dalam model regresi adalah yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel kriterium, variabel dependent, dan pada nilai variabel prediktor, variabel independen tertentu. Kemudian pada umumnya autokorelasi terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi pada data time series mengikuti urutan alamiah antara waktu, sehingga observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu di antara observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek seperti hari, minggu, atau bulan. Istilah autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Dan adapun keberadaan autokorelasi memiliki konsekuensi, yaitu estimasi masih linear dan tidak bias serta konsisten dan secara asimptotis terdistribusi secara normal. Namun estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki varian terkecil. Kemudian adapun materi selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas, yang dimana uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kualitas regresi. Multikolinearitas juga digunakan dalam analisis cluster. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas.
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi dan penelitian. Adapun akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki kasus multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkatkan dengan bertambahnya variabel oksigen yang masuk pada model, sehingga signifikasinya yang digunakan akan menolak hipotesis nol akan semakin besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak sahih atau valid untuk menafsirkan variabel endogen. Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIV atau variance inflation factor dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Menurut Karim dan Hadi berpendapat bahwa untuk melihat adanya kasus multikolinearitas adalah dengan melihat VIV. Apabila nilai VIV suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas. Kemudian mungkin materi yang selanjutnya dan materi terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, yang dimana Salkin mengemukakan heteroskedasticity is perhaps most often considered in cases of linear regression toward the origin, although that is by no means the limitation of its observableness, yang dimana heteroskedastisitas artinya varian variabel dalam model tidak sama, atau konsekuensi heteroskedastisitas dalam model regresi menurut Karim dan Hadi adalah penafsir estimator yang diperoleh tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus yaitu dengan memerhatikan plot dari sebaran residual dan variabel yang diprediksikan. Kemudian jika sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya satu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurangnya materi yang saya bawakan pada hari ini mohon dimengerti, karena kita mungkin sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu apa sebenarnya pengujian asumsi klasik itu. Jadi jika ada kesalahan kata dari saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih.